Rapat ambisius PSSI menuju Piala Dunia. Bek Volendam lebih niat bela timnas Indonesia ketimbang Elkan Bagot. Pemain andalan Malaysia cemburu lihat peluang timnas Indonesia. Pemain berlabel timnas yang berpeluang berkarir di Liga 1. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rapat ambisius PSSI menuju Piala Dunia. Jelang timnas Indonesia hadapi Cina dan Jepang di laga pamungkas putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI melakukan sejumlah persiapan guna menyamakan persepsi. Dikutip dari unggahan Instagram Ketum PSSI, Erick Thohir, seluruh ofisial timnas Indonesia berkumpul termasuk Ketua Badan Tim Nasional. Sumarji pun hadir langsung dalam pertemuan penting itu. Erick Thohir menegaskan bahwa saat ini merupakan momen yang tepat untuk mewujudkan mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia. Yang saya mau sampaikan, kalau kita ngelihat 2 tahun yang lalu, padahal kita mimpi ke Piala Dunia. Orang baru juara SEA Games 32 tahun, tapi kan selalu yang saya bilang, kita punya komitmen buat program serius, betul kan? Dan hasilnya ada, U17, U20, U23, senior. Menariknya, Erick mengakui standarisasi timnas Indonesia sudah meningkat ketimbang 2 tahun lalu. Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara itu meminta standar dijaga serta introspeksi terus dilakukan. Statement dalam rapat tersebut dilontarkan tentu bukan tanpa alasan. Sebab langkah skuad Garuda untuk menginjakkan kaki di Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Satu blunder lawan Cina dan Jepang akan mengubur semua mimpi pecinta sepak bola tanah air. Untuk itu, Erick Thohir merangkul seluruh elemen untuk mendukung dan mengawal perjuangan tim Merah Putih untuk mencetak sejarah demi sejarah. Pemain andalan Malaysia cemburu lihat peluang timnas Indonesia. Bintang timnas Malaysia Faisal Halim belak-belakan mengaku cemburu melihat timnas Indonesia yang memiliki kans besar tampil di Piala Dunia 2026. Tak bisa dipungkiri, peluang skuad Garuda untuk tampil di pesta akbar tertinggi sepak bola dunia turut menyita perhatian banyak pihak. Tak hanya dalam negeri, rival tetangga pun mengungkapkan perhatiannya dalam bentuk rasa kagum maupun iri. Contohnya seperti yang diungkapkan oleh Faisal Halim. Pemain Selangor FC itu mengaku senang sekaligus cemburu dan berharap timnas Malaysia bisa mengikuti jejak sang negara tetangga. Saya tak boleh cakap apa sebab kita dengan Indonesia ni bersaudara ya. Apabila pasukan Indonesia berjaya, pasukan kita mungkin belum lagi berjaya, kita rasa cemburu. Kita rasa ya sudah tentu sebab semua pemain mahukan yang terbaik, yang tertinggi. Apapun kalau satu perlawanan lagi ya, satu perlawanan lagi untuk mengesahkan gula yang terbaik untuk Indonesia. Seperti yang diketahui, skuad Garuda memang menjadi wakil satu-satunya ASEAN yang berpotensi berlaga di Piala Dunia 2026. Baik itu lolos langsung dari babak kualifikasi ronde kedua zona Asia atau playoff selanjutnya. Untuk lolos otomatis agak sulit karena timnas Indonesia wajib menang di 2 laga selanjutnya melawan Cina dan Jepang. Tidak hanya itu, skuad Garuda harus berharap pesaingnya Australia dan Arab Saudi terpeleset di 2 laga. Opsi paling memungkinkan adalah lolos ke ronde keempat dengan finish di posisi 3 atau 4 klasemen akhir grup C. Pemain berlabel timnas yang berpeluang berkarir di Liga 1. 1. Jordi Amat. Pemain berlabel timnas Indonesia yang sudah dinaturalisasi sejak tahun 2022 ini memang cukup ramai diberitakan oleh banyak media akan segera mengakhiri petualangannya di Liga Malaysia. Meskipun beberapa klub di Liga-Liga Asia semacam Liga Jepang, Liga Cina, hingga Liga Thailand masih meminatinya, akan tetapi berkarir di Liga Indonesia atau Liga 1 diprediksi menjadi tujuan dari Jordi Amat. Beberapa tim seperti Persija Jakarta, Bali United, Borneo FC Samarinda hingga Persib Bandung dikabarkan meminati jasa bek berpostur 184 cm ini. 2. Rafael Struijk.
Penyerang timnas Indonesia yang kini masih berstatus sebagai pemain klub Australia Brisbane Roar FC tersebut memang menjalani musim 2024-2025 dengan kurang begitu baik. Dirinya hanya bermain sebanyak 10 laga di musim ini dengan catatan 1 gol saja. Kondisi ini membuat Rafael Struijk diprediksi tidak akan memperpanjang kontrak. Opsi berkarir di Liga 1 juga tentunya cukup dipertimbangkan bagi pemain keturunan Belanda Indonesia ini. Akan tetapi, opsi bermain kembali di Liga Eropa sepertinya masih menjadi pilihan utama bagi pemain yang juga pernah menjadi bagian dari klub Belanda ADO Den Haag tersebut. 3. Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani akan menjalani masa akhir kontraknya di musim 2024-2025 dan dipastikan tak akan memperpanjang kontraknya bersama tim dari Liga Malaysia Sabah FC. Beberapa klub berpeluang mendapatkan jasa dari winger timnas Indonesia tersebut, termasuk beberapa tim dari Liga Indonesia atau Liga 1. Nama klub Persib Bandung, Bayangkara FC, Bali United, hingga Persebaya Surabaya dikabarkan meminati jasa winger yang dikenal memiliki tendangan kaki kiri yang cukup keras tersebut. Bek Volendam lebih niat bela timnas Indonesia ketimbang Elkan Bagot. Persiapan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 terus berlanjut. Meski laga baru akan digelar pada bulan Juni mendatang, jajaran pelatih yang dipimpin Patrick Kluivert sudah mulai menyusun rencana dan memantau potensi pemain. Salah satu fokus mereka adalah memperkuat lini pertahanan yang kini tengah mengalami kekurangan opsi. Hal itu tak terlepas dari badai cedera yang menghampiri hingga masih adanya penolakan dari sosok Elkan Bagot. Pada bulan Maret lalu di ajang kualifikasi Piala Dunia, Elkan disebut lebih memilih fokus bersama klubnya. Situasi ini pun memunculkan spekulasi bahwa timnas Indonesia harus mulai membuka opsi baru untuk posisi bek tengah, khususnya pemain bertubuh tinggi yang memiliki kualitas bertahan mumpuni. Memang, skuad Garuda masih memiliki Rizky Ridho, Jordi Amat, Justin Hubner, dan Misil Gars untuk menjadi tandem andalan Jay Itzels. Namun, jika ada pemain keturunan grade A, tentu menarik untuk menjaga kedalaman skuad. Salah satunya ialah Luca Blondeu, bek muda FC Volendam yang kini menarik perhatian. Meski baru mencatatkan 4 penampilan musim ini, kontribusinya bersama Mauro Zylstra cukup signifikan dalam mengantarkan FC Volendam promosi ke Eredivisie musim depan. Yang membuatnya semakin menarik adalah fakta bahwa Blondeu memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek di pihak ayah yang berasal dari Jakarta. Pemain berpostur 194 cm ini memiliki kemiripan dengan Elkan Bagot dalam hal fisik. Sementara Elkan Bagot berdiri dengan tinggi 196 cm. Luka hanya terpaut 2 cm lebih pendek. Sebagai bek tengah, keunggulan postur ini menjadi nilai tambah yang sangat dibutuhkan untuk menghalau bola-bola atas lawan. Ia bahkan telah berbincang dengan Mauro Zylstra tentang negara Indonesia dan menunjukkan ketertarikannya terhadap budaya serta atmosfer sepak bola tanah air. Baginya, Indonesia adalah negara yang indah dengan fanatisme tinggi terhadap sepak bola. Dan ia siap mempertimbangkan tawaran jika PSSI menghubunginya.